teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga masih semangat ya dalam menjalani hari-hari. Baiklah, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hubungan antar manusia. Keep for watching. Pasal 13 tentang profesional. Dalam pasal ini membahas tentang psikolog atau ilmuwan psikologi. Ketika memberikan layanan psikologi, harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Jadi, ketika kita menjadi seorang psikolog atau ilmuwan psikologi, kita tidak boleh sembarang dalam mengambil suatu keputusan untuk memberikan layanan psikologi kepada orang-orang. Dalam hal ini harus sesuai dengan keahlian yang kita miliki, serta wewenang apa juga yang kita miliki. Selain itu, untuk dapat profesional, kita harus memenuhi beberapa kewajiban, baik untuk seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Yang pertama adalah mengutamakan dasar-dasar profesional. Di sini sudah ditekankan kembali bahwa kita harus mengutamakan dasar-dasar profesional. Contohnya ketika kita melayani seorang klien, kita tidak boleh membawa masalah-masalah pribadi kita, sama halnya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kamu benci sekali kepada seseorang, tetapi kalau kalian membahas atau kalian berada di lingkungan kerja, kalian tidak bisa mengikut campurkan perasaan kalian, yaitu perasaan benci kepada orang tersebut, karena itu di lingkungan kerja. Seperti itu ya, contohnya sikap profesional. Yang kedua adalah memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini, kita nggak boleh tidak adil ya. Jadi meskipun itu orang dari suku mana, orang dari tingkat sosial mana, kita harus tetap melayani mereka ketika mereka benar-benar membutuhkan kita. Yang ketiga adalah melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. Dalam hal ini, kita sebagai psikolog atau ilmuwan psikolog harus tetap melindungi pemakai layanan psikologi yang dimaksud misalnya seorang klien kita. Jadi, kita harus melindungi dia dari dampak layanan psikologi yang akan diterimanya. Yang keempat adalah mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan memakai layanan psikologi, serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut. Dalam hal ini, seorang psikolog ataupun ilmuwan psikologi harus mengutamakan adanya ketidakberpihakan di saat layanan psikologi diberikan kepada klien ataupun pihak-pihak yang terkait di dalam proses layanan psikologi tersebut. Misalnya ketika seorang klien curhat tentang masalah pribadi yang berkaitan dengan suaminya. Dia merasa bahwa suaminya begitu jahat. Dalam hal ini kita tidak bisa langsung menyalahkan suaminya, atau misalnya berpihak kepada suaminya, ataupun berpihak kepada dia, yaitu klien kita. Jadi kita tetap harus netral, sehingga kita bisa menganalisis lebih jauh sebenarnya di mana titik masalahnya. Yang kelima atau yang terakhir, dalam hal pemakai layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Maka, pemakai layanan psikologi tersebut harus diberitahu. Contoh simpelnya, ketika kita melakukan tes, observasi ataupun wawancara kepada seseorang, kita akan memberikan dia informed consent. Di dalam situ mungkin akan tertulis hal-hal apa yang akan memberikan dampak negatif kepada subjek kita, sehingga mereka bisa mengerti dan memilih untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Selanjutnya adalah pasal 14 tentang pelecehan.
terdiri atas 2 ayat. Ayat pertama membahas tentang psikolog dan atau ilmuwan psikologi ketika menerapkan keilmuannya tidak boleh terlibat dalam pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang dimaksud adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal, atau non-verbal yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang ketika menjalankan peran sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu perilaku yang intens atau parah, ataupun perilaku yang berulang, atau perilaku yang bertahan, atau sangat meresap, atau perilaku yang menimbulkan trauma pada seseorang. Perilaku yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai berikut. Poin A, perilaku yang tidak dikehendaki, tidak sopan, dapat menimbulkan sakit hati, atau dapat menimbulkan suasana tidak nyaman. Rasa takut mengandung permusuhan yang dalam hal ini psikologi dan atau ilmuwan psikologi mengetahui atau diberitahui mengenai hal tersebut. Poin B, bersikap keras atau cenderung menjadi kejam atau menghina terhadap seseorang dalam konteks tersebut. Kemudian poin terakhir atau poin C, sepatutnya menghindari hal-hal yang secara nalar merugikan atau patut diduga dapat merugikan pengguna layanan psikologi atau pihak lain. Ayat kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak boleh secara sadar terlibat dalam perilaku yang melecehkan atau meremehkan individu yang berinteraksi dengan mereka di dalam pekerjaan mereka. Jadi kalau kita menjadi seorang psikolog atau ilmuwan psikologi, kita benar-benar tidak boleh melecehkan orang. Misalnya kita menghina atau mungkin kita merendahkan mereka, baik itu atas dasar usia, gender, ras, suku, bangsa, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa, atau status sosial ekonomi. Seharusnya kita harus menghargai mereka sebagai seseorang yang memiliki harkat dan martabat. Pasal 15, penghindaran dampak buruk. Dalam sebuah layanan psikologi, dapat muncul sebuah kemungkinan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, para ilmuwan telah mengoptimalkan berbagai cara untuk meminimalisir atau lebih baik lagi menghilangkan hal buruk tersebut. Selanjutnya adalah pasal 16 tentang hubungan majemuk. Sebagaimana yang telah tertulis dalam buku Kode Etik HIMSI, ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah hubungan majemuk dapat terjadi apabila seorang psikolog dan ilmuwan psikologi yang dalam menjalankan peran profesionalnya dengan seseorang, ternyata di waktu yang bersamaan pula, dia menjalankan peran yang lain juga, tetapi tetap dengan orang yang sama. Atau seorang psikolog dan ilmuwan psikologi yang di waktu bersamaan memiliki hubungan dengan seseorang yang dekat hubungannya dengan seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut. Kemudian, seorang psikolog dan ilmuwan psikologi sebisa mungkin untuk menghindari hubungan majemuk apabila hubungan ini ternyata dapat merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang psikolog atau ilmuwan psikologi. Dan sebisa mungkin juga untuk tidak dilanjutkan apabila ternyata hubungan ini memiliki resiko pada eksploitasi atau justru merugikan orang dan pihak dalam hubungan profesional tersebut. Lalu, apabila hubungan majemuk yang dilakukan ini ternyata diperkirakan akan merugikan, maka seorang psikolog atau ilmuwan psikologi perlu untuk melakukan langkah-langkah yang sekiranya masuk akal untuk dapat mengatasi terjadinya hal tersebut.
Dan yang pasti, hal ini sudah melalui pertimbangan mengenai bagaimana kepentingan terbaik orang yang terkait, dan tentunya tetap mematuhi kode etik yang ada. Apabila seorang psikolog dan ilmuwan psikologi dituntut oleh hukum, kebijakan institusi, ataupun kondisi-kondisi lainnya yang memaksakan dia untuk melakukan peran lebih dari satu, maka sejak awal seharusnya seorang psikolog atau ilmuwan psikologi perlu untuk memperjelas perannya dan bagaimana rentang kerahasiaannya, entah itu untuk diri sendiri ataupun juga bagi pihak-pihak lain yang terkait. Pasal 17, konflik kepentingan. Seperti yang kita tahu, kita bahkan psikolog maupun ilmuwan sekalipun tidak boleh mencampur adukan proses layanan dengan hal pribadi, baik keluarga, pasangan, orang terdekat, bisnis maupun hal lain yang berkaitan dengan pribadi. Dikarenakan hal itu dapat merusak profesionalitas profesi yang seharusnya dapat melihat secara objektif. Kemudian adalah pasal 18 tentang eksploitasi. Yang dimana di sini intinya berbunyi tentang seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak diperuntukkan melakukan hal-hal yang mengandung unsur eksploitasi, seperti halnya pemanfaatan pada pribadi atau pihak-pihak yang sedang disupervisi, evaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, peserta penelitian, orang yang menjalani pemeriksaan secara psikologi, ataupun mereka yang sedang berada di bawah penyeliaan. Kemudian seorang psikolog atau ilmuwan psikologi juga tidak diperuntukkan untuk terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada suatu hubungan seksual, baik itu dengan mahasiswa ataupun mereka yang sedang berada di bawah bimbingan seorang psikolog atau ilmuwan psikologi ini, di mana mereka ini memiliki wewenang evaluasi atau otoritas langsung. Juga bagi seorang psikolog atau ilmuwan psikologi, tidak boleh terlibat dalam suatu pemanfaatan atau eksploitasi, ataupun terlibat dalam suatu hal-hal yang sekiranya dapat mengarah pada hubungan seksual dengan pengguna layanan psikologi. Lalu juga seorang psikolog dan ilmuwan psikologi tidak diperkenankan untuk melakukan eksploitasi data, terutama dari mereka yang sedang disupervisi, dievaluasi, atau berada di bawah wewenang seorang psikolog dan ilmuwan psikologi tersebut, baik itu seperti mahasiswa, karyawan, partisipan penelitian, pengguna jasa layanan psikologi, ataupun mereka yang berada di bawah penyeliaannya. Apalagi eksploitasi data tersebut digunakan untuk manipulasi kepentingan pribadi. Sebisa mungkin hal-hal tersebut untuk dapat dihindari karena nantinya dapat sangat mempengaruhi penilaian masyarakat pada psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut karena mengarah pada hal eksploitasi. Pasal 19 tentang hubungan profesional. Pertama-tama, hubungan antar profesi psikolog dan ilmuwan psikologi wajib dilandasi dengan rasa saling menghargai, menghormati, dan juga menjaga hak-hak serta nama baik dari rekan profesinya. Lalu, psikolog dan ilmuwan psikologi juga perlu untuk saling memberikan umpan balik secara konstruktif demi peningkatan keahlian profesi mereka. Psikolog dan ilmuwan psikologi juga wajib untuk saling mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya suatu bentuk pelanggaran dari kode etik psikologi yang ada. Namun apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang ternyata di luar batas kompetensi dan kewenangan yang ada, serta melanggar butir-butir dari ayat yang ada di pasal ini, maka perlu untuk melaporkan kepada organisasi profesi. Lalu, dalam hubungannya dengan profesi lain, psikolog dan ilmuwan psikologi juga wajib untuk saling menghargai dan menghormati kompetensi serta kewenangan dari rekan dari profesi lain. Kemudian, psikolog dan ilmuwan psikologi juga wajib untuk mencegah
dilakukannya pemberian layanan psikologi oleh orang atau pihak lain yang ternyata tidak memiliki kompetensi atau kewenangan. Lalu, pasal 20 yang membahas informed consent. Informed consent sendiri adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani pemeriksaan psikologi atau orang yang menjadi subjek penelitian yang dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan tersebut. Nah, ada pula aspek-aspek yang perlu dicantumkan. Yang pertama, kesediaan untuk mengikuti proses tanpa paksaan. Yang kedua, perkiraan waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, gambaran tentang apa yang akan dilakukan. Lalu yang keempat, keuntungan dan atau risiko yang dialami selama proses tersebut. Yang terakhir, jaminan kerahasiaan selama proses tersebut berlangsung. Nah, di Indonesia sendiri, ada masyarakat tertentu yang mungkin terbatas pendidikannya, atau mungkin rentan memberikan informed consent sendiri secara tertulis. Maka, hal tersebut dapat dilakukan secara lisan dan dapat direkam. Adapun contoh kasus yang terjadi biasanya adalah saat dilakukan asesmen pada dunia pendidikan. Biasanya, hasil asesmen akan dijadikan acuan untuk penempatan dan mempengaruhi segala hal yang berkaitan dengan pendidikan siswa tersebut. Nah, misalnya, hasil asesmen mengatakan seorang siswa mengalami kesulitan dalam belajar, maka anak itu akan mendapatkan perlakuan berbeda sebagai siswa yang lambat belajarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa hasil asesmen tersebut salah dan sudah terlanjur mendapatkan perlakuan sebagai siswa yang lambat belajarnya, maka siswa tersebut sudah tahu prosedur yang harus dilakukan untuk menuntut haknya dan paham betul bahwa ia masih punya hak untuk menuntut psikolog yang melakukan asesmen agar dapat bertanggung jawab. Selanjutnya, pasal 21 yang membahas tentang layanan psikologi dan atau melalui organisasi. Psikolog atau ilmuwan psikologi yang memberikan layanan psikologi kepada organisasi atau perusahaan memberikan informasi sepenuhnya tentang yang pertama, sifat dan tujuan dari layanan psikologi yang diberikan. Yang kedua, penerima layanan psikologi. Yang ketiga, individu yang menjalani layanan psikologi. Lalu yang keempat, hubungan antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan organisasi dan orang yang menjalani layanan psikologi. Yang kelima, batas-batas kerahasiaan yang harus dijaga. Pasal 22 tentang pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menyadari pentingnya perencanaan kegiatan dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlu bila seandainya terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan pelayanan psikologi mengalami penghentian atau terpaksa dihentikan atau dialihkan kepada pihak lain. Jadi, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus sadar pentingnya perencanaan kegiatan dan mereka juga harus menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika tiba-tiba pelayanan psikologi mengalami penghentian ataupun terpaksa dihentikan atau dialihkan kepada pihak lain. Pihak lain ini misalnya psikolog lain, ilmuwan psikolog lain. Kemudian, sebelum layanan psikologi tersebut dialihkan atau dihentikan dengan alasan apapun, hendaknya harus dibahas kembali antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan penerima layanan atau misalnya dengan subjek tersebut. Jadi ketika terjadi penghentian atau pengalihan, kita harus tetap membahas dengan subjek kita. Kita memberitahukan dia bahwa misalnya kita tidak bisa melanjutkan
layanan psikologi tersebut. Hal ini harus dilakukan, kecuali suatu kondisi atau suatu aspek tertentu yang tidak bisa memungkinkan kita membahas kembali tentang pengalian atau penghentian layanan psikologi. Pasal 22 ayat 1 tentang pengalian layanan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat mengalihkan layanan psikologi kepada sejawat lain atau rujukan karena beberapa hal. Poin A. Ketidakmampuan psikolog dan atau ilmuwan psikologi, misalnya sakit atau meninggal. Poin B. Salah satu dari mereka pindah ke kota lain. Dalam hal ini misalnya, seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi pindah di kota lain, ataupun subjek atau yang biasa disebut dengan klien. Kemudian poin C. Keterbatasan pengetahuan atau kompetensi dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Misalnya, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak cukup memenuhi kompetensi atau kemampuan untuk menyelesaikan proses layanan psikologi tersebut. Yang terakhir, atau poin D, keterbatasan pemberian imbalan dari penerima jasa layanan psikologi. Selanjutnya pasal 22 ayat 2 tentang penghentian layanan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menghentikan layanan psikologi apabila terjadi hal demikian. Poin A. Pengguna layanan psikologi sudah tidak memerlukan jasa layanan psikologi yang telah dilakukan. Harus melakukan penghentian layanan. Poin B. Ketergantungan dari pengguna layanan psikologi maupun orang yang menjalani pemeriksaan terhadap psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang bersangkutan sehingga timbul perasaan tak nyaman atau tidak sehat pada salah satu atau kedua belah pihak. Dalam hal ini ketika terjadi ketergantungan atas proses layanan psikologi dan membuat pemberi layanan psikologi atau seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak nyaman, atau penerima layanan psikologi atau yang disebut dengan subjek maupun klien tidak nyaman, atau mungkin kedua belah pihak tidak sehat, maka layanan tersebut atau proses psikologi tersebut harus dihentikan.